Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat siang untuk siswa-siswa kelas 5 SD Negeri 1 Pagundan. Kali ini Pak Dani akan mencoba membahas soal-soal kuis AKM yang kemarin sudah diberikan. Satu persatu mari kita bahas. Namun sebelum itu, karena kemarin masih banyak siswa yang mengerjakan kuis tetapi tidak mencantumkan namanya, jadi alangkah lebih baiknya untuk namanya diisi seperti ini. Ketika mulai kuis, nah ada nama lengkap, diklik bagian sininya, nanti di sana tinggal diketikkan namanya, misal Dani, seperti itu. Kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, begitu ya. Baik, kita mulai saja untuk pembahasannya. Yang pertama ini tentang pertanyaan kuda laut ya. Salah satu cara cepat mengerjakan pertanyaan dengan teks yang panjang itu adalah dengan membaca dulu bagian pertanyaan akhirnya. Pertanyaan akhirnya adalah pernyataan yang sesuai dengan teks yang sesuai. Ini tentang kuda laut yang di atas ini, yang sesuai diantaranya kuda laut berkembang dengan cara bertelur, berkembang biak dengan cara bertelur. Ini bisa kita temukan di sini nih. Nih, mana tadi yang atas? Nih, di bagian sini. Telur-telur. Jadi kita bertelur. Kemudian kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Ya, ini juga buruk. Ketika kita baca di sini ada nih. Nih yang bagian sini. Buruk. Kemudian kuda laut berbentuk moncong dan pipih. Ini tidak sesuai ya, di sini tidak digambarkan seperti itu. Kemudian semua kuda laut memiliki ukuran tubuh yang sama. Tidak. Di sini dikatakan ukuran tubuh kuda laut bervariasi, artinya tidak sama kalau bervariasi itu. Kemudian yang bawah ini, kuda jantan membawa telur-telur kemana saja mereka pergi, dan itu ada di sini juga ya. Di sini membuka kantung dan seterusnya, seperti itu kemanapun ia pergi nih, di sini nih. Nah yang ini tuh, jadi jawabannya untuk nomor 1 ada 3. Kalau jawaban kalian cuma 1 atau 2, maka nilainya nanti jadi tidak penuh. Kemudian nomor 3, nomor berikutnya ya. Dari teks tadi, mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk? Ini karena tadi bentuk tubuhnya yang tidak sesuai dan seterusnya. Bisa kita ambil dari pernyataan di sini. Nah, ini disebabkan karena ini yang ini. Mana tadi? Kok nomor lagi? Nih di sini. Yang tegak. Nah, di sini ya. Jadi agak susah berenangnya ya. Kemudian berikutnya. Nah, ini tentang bekantan. Sama seperti tadi, cara menjawabnya adalah baca dulu pertanyaan akhirnya ya. Ciri utama yang membuat monyet bekantan berada berpindah di atas adalah, ini jawabannya adalah hidung panjang dan besar pada spesies jantan. Ini ada di teksnya ya, bisa dibaca secara teliti. Kemudian juga dari teks bekantan tadi, pilihlah beberapa pernyataan yang benar. Sama seperti tadi, nyatanya yang benar adalah populasi bekantan menurun karena pemburuan liar dan kerusakan hutan. Kemudian bekantan betina memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan ukuran bekantan jantan ya. Selanjutnya, nah ini dari gambar ya, gambar di kemacetan sini, informasi yang terbuat. Jadi kita bisa cari di sini. Nah di sini, ini tentang rencana sasaran 5 tahun ya. Kalau dari teks ini kita bisa lihat kondisi kemacetan di Indonesia digambarkan dalam sini. Kemudian presentasinya juga digambarkan di sini, ada 32% dan seterusnya. Jadi ini jawabannya ya. Kemudian nomor 7.
Menurut infografik di atas, jenis sampah apakah yang banyak terbuang ke laut? Bisa dilihat, yang paling banyak itu di sini. Ini plastik ya. Ini sampah plastik. Ini sangat tercemar. Ini adalah plastik. Jadi jawabannya plastik. Kemudian menurut informasi berapa persen laut Indonesia yang sangat tercemar? Yang sangat tercemar ya. Yang sangat tercemar yang ini nih. Sangat tercemar 75%. Ini tercemar sedang, ini biasa saja. Jadi kita pilih yang 75%. Nomor 9. Nah, ini bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat gantungan kunci? Di sini adalah bisa diperbahasa nanti di HP ya. Jawabannya itu ini bahan ya, bukan alat, hati-hati. Bedakan alat dan bahan. Bahannya spidol, pulpen, warna, kertas, cincin gantungan. Kalau gunting itu alat untuk membantu memotong ya. Selanjutnya nomor 10. Solusi untuk mengurangi kemacetan. Sini ada. Nih, solusinya. Jadi penambahan jumlah bus dan anjuran untuk lebih sering menaiki kendaraan umum supaya tidak banyak kendaraan pribadi ya yang membuat kemacetan. Kalau kendaraan pribadi banyak itu malah akan jadi macet. Kenapa yang ini salah? Karena penambahan jumlah mobil dan sepeda motor itu malah adalah memperbanyak kendaraan pribadi. Jadi ini salah. Yang benar adalah penambahan jumlah bus dan anjuran sering naik kendaraan umum. Selanjutnya 11. Nah, di sini ini juga dari teks. Kompetensi apa saja yang diukur dalam AKM? Ini bisa dibaca ya. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur. Nah, ini literasi, membaca, dan matematika. Ya, sudah ini jawabannya literasi, numerasi. Tidak ada kalimat muatan lokal atau bahasa Inggris. Selanjutnya di sini. Nah, ini adalah literasi bahasa. Kalau yang tadi sains ya, jadi pengetahuan umum digabungkan dengan membaca. Kalau yang di sini adalah literasi bahasa, tentang bahasa ya, bahasa Indonesia. Ini ada sebuah cerita ya, cerita pendek si Ti dan Udin di jalan. Dari sini pertanyaannya dulu kita baca. Apa permintaan Siti dalam doanya dan Udin? Mereka bisa sekolah ini. Jawabannya ingin bersekolah. Udah itu. Kemudian selanjutnya Bang Bunga. Ini diambil dari Nino Mangherawati kelas 4 SD 5 Junggutan. Ini kayaknya Bali ya, nih Komang tuh. Tahun 2015 pada ini ambil puisinya. Pernyataan yang salah, ingat ini, yang salah bukan yang benar. Dari atas adalah bunga mawar memiliki duri. Kita lihat. Ini pernyataannya benar, tapi pertanyaan yang kita inginkan adalah pernyataan yang salah. Jadi yang ini tidak dipilih. Bunga mawar belum mekar. Sedangkan di sini kita lihat harum merekah bunga mawar. Nah, ini udah mekar ya. Nah, itu. Kemudian bunga mawar disiram setiap minggu. Ini tuh disiram ya, bukan disiram. Nah, disiram setiap minggu. Ini juga salah karena di sini kusiram setiap hari. Nih, kusiram setiap hari. Jadi ini juga salah di checklist, bisa checklist. Kemudian bunga mawar dijaga sepanjang hari. Ini benar sepanjang hari, tapi bukan yang benar. Yang kita inginkan adalah pernyataan yang salah. Jadi yang salah ini dan ini, 2 gitu. Hati-hati dengan pertanyaannya. Ini mintanya yang salah, bukan yang benar. Berikutnya nomor 14. Nah, yang ini. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan yang tadi ya? Itu mereka
Kalian bisa menjawab bernyanyi atau mengamen, pokoknya apa yang kalian lihat udah dianggap betul lah, sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan yang mereka lakukan di cerita di atas, si Siti dan Din nyanyi, mengamen, mendapatkan uang dan seterusnya. Gambar 15. Ini tentang teks lagi. Ini dari sini. Apakah yang ditambahkan nenek ke dalam bubur sehingga menjadi kecoklatan? Nah, ini jawabannya ini. Sangat jelas, gula atau gula Jawa. Sengaja gula pun dibetulkan karena sudah masuk jawaban lah ya. Kemudian nomor 16. Ini juga sekian banyak soalnya, tapi kita cari dulu ininya ya, pertanyaan akhirnya. Kapan Nuha membantu ayah membersihkan halaman? Nah, jawabannya adalah bisa dilihat di sini. Membersihkan halaman. Nah, ini hari Sabtu duha. Nah, ini lalu hari Sabtu lalu ya. Nah, ini Sabtu lalu halaman. Nah, seperti itu. Ada di teksnya ya. Kemudian nomor 17. Ini juga pertanyaannya dulu. Kapan Ori akhirnya menemukan itu di hutan? Jawabannya adalah saat akan membangun sarang di atas pohon. Ada di atas ini ya. Bisa kita lihat dari atas. Nah, ini. Nah, ini. Nah, di sini jawabannya. Itu ya untuk yang literasi bahasa. Kemudian kita lanjutkan ke sini. Ke numerasi, ini matematik ya. Berapa banyak lagi bagian kotak putih yang harus diarsir agar sesuai bagiannya? Ini ingin 2/3/7. Kita lihat dari sini. 2/3/7 ini baru satu ya. Sedangkan dimintanya 2. Berarti kita harus mencoklatkan ini semua untuk jadi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nambah 6 baru dapat 2. 3/7 tambah 3 lagi berarti 1, 2, 3. Jadi 3 di sini ditambah 6 di sini itu adalah 9 kotak lagi ya. Jawabannya 9. Kemudian nomor 19. Nah, ini kita lihat ini tentang benar salah atau menjodohkan ya. Pilihlah pernyataan berikut ini. Sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Nah, segi 8 tuh yang mana? Yang ini. Ada 3. 3 dari seluruhnya ada 9. 3/9 itu sama dengan 1/3. Jadi pernyataan yang ini benar. Kemudian yang bawah, stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk persegi. Yang paling sedikit persegi. Persegi cuma ada 1 ya. Iya ya, paling sedikit. Tapi tidak hanya persegi yang paling sedikit. Bintang pun paling sedikit karena cuma 1. Ini 1. Jadi pernyataan tentang stiker yang paling sedikit adalah berbentuk persegi salah. Karena harusnya bintang juga paling sedikit. Tuh. Kemudian nomor 20. Nah, dari sini ya, kita buka ininya. Nah, gambar berikut menunjukkan posisi rumah Alika yaitu pada koordinat B3 ini, lihat. B3. Ini maksudnya B3 tuh. Ininya B, ininya 3. Setiap satu kotak sama dengan 1 km. Satu langkah kotak ini 1 km berarti ya. Untuk pergi ke pasar, Alika menempuh 5 km ke arah timur. Lihat di sini, timur kemana? Ke sini, ke kanan. Ini 5 km ke arah timur. Berarti dari rumah 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5.
Kemudian lihat lagi ke soal, dan 4 km ke selatan. Selatan itu ke bawah ya, dilihat dari sini tuh ke bawah, 4 ke bawah. 1 2 3 4. Jadi di sini posisi pasar. Di manakah posisi ini? Kita lihat di sini tuh. Ini adalah F8. Jadi jawabannya F8. Selanjutnya yang ini. Nah, untuk yang ini kita akan mengurutkan angka 0,7, 0,68, dan 5/9. Ini urutan berdiri dari yang terbesar ya. Terbesar. Berarti untuk mengurutkannya adalah kita membuat semua angka ini menjadi bilangan desimal. Yang gimana bilangan desimal? Bilangan desimal tuh nih yang ada 0,0,nya tuh, yang ada koma-komanya, lebih gampangnya gitu ya. Ya, ini kita lihat ini sudah diurutkan 0,7. Nah, ini 0,7. Tetapi ketika untuk menyamakan atau mengurutkan, karena di sini ada yang 2 angka di belakang, maka ini juga dibuat 2 angka di belakang. Cukup menambahkan 0 di belakangnya. Ini walaupun 0,7, ketika kita meminta 2 angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 0,70. Jadi ini bukan 0,70 ya, 0,7 itu 0,70. Ini pun bukan 68, 0,68. Nah, 5/9 ini hasilnya 0,555. Nah, bisa kalian lihat, Pak, gimana cara menghitung 5/9 supaya jadi bilangan desimal? Kita akan coba menghitung di sini ya. Nah, seperti ini kita coba. Nah, di sini. Mohon maaf ya, agak sulit. 5/9. Ini kita coba bagi kurung saja. Gimana cara bagi kurung? Nah, ini pembagiannya begini. Ini 5 dibagi 9. Karena 5 lebih kecil dari 9, maka kita buat di sini nambah 0. Dari mana nambah 0 ini? Kita minjem dari 0, nah, dari 0, ini kita pinjam. Jadi tadinya 5 jadi 0, jadi 50. Baru kita bisa hitung. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Kita buat tanda kecil sini perkalian. Jadi 9 kali berapa nih yang bisa mendekati ke 50? 9 kali 5 berapa? 9 kali 5 45. Nah, seperti ini. Kemudian kita garis, kita kurangi. Terus setelah itu gimana? Ya kurangi 0 jadi 10. 10 kurang 5 Ini sudah diambil tadi ya, karena dipinjam ke sini. Jadi ini juga tinggal 5. 50 kurang 45 ya 5. Ini tidak bisa lagi. Terus gimana lagi, Pak? Boleh minjem lagi karena ini udah 0, minjem lagi 0 sini 1. Dan pasti 9 kali 5 lagi. Nah, dan di sini 9 kali 5 ya 45 lagi, tulis lagi terus seperti itu. Nah, ini akan terus berulang sampai ketemu angka 0. Berhubung ini tidak ketemu angka 0, ya sudah, ini kemungkinan terus aja lagi 5 selesai. Begitu ya. Nah, kemudian tadi sudah kelihatan bahwa 0,555 ya. Nah, kayak gini, 5. Kalau 5-nya banyak, ya udah jadi 0,56. Setelah ini baru kita urutkan dari yang terbesar. Ya udah, ini yang terbesar. 0,7, 0,68, 0,56. Nah, pertanyaan lagi kita lihat. Yang berada tepat di belakang AD yang 68, tepat di belakang AD ya ini. Ada lagi di sini. Oh, ini ada lagi, maaf. Ini ada 61.
61% itu adalah 61 per 100, yaitu 61 itu, nah ini lihat 0,61. Nah ini per 100 artinya. Jadi ini dulu berarti. Nah ketuker di sini 0,61. Ini 0,5 per 9. Nah ini. Jadi ini Yuda. Budi. Kemudian tadi lihat 0,7 Dinda. Ini Dinda. Ade. Ini Yuda. Jadi yang tepat di belakang Ade, pertanyaannya yang boleh tepat di belakang Ade, ya jawabannya yang ini, Budi. Ya begitu caranya. Selanjutnya nih yang ini 36, mohon maaf, ini adalah penjumlahan bersusun ke bawah yang terdiri atas 5 angka. Maksudnya gimana apa 5 angka ini? Maksudnya 3, 1, 7, 3, 2 ini kan ada 5 angka. Kemudian yang bawah juga 5 angka, 6, 8, 2, 6, A. Nah ini A apa maksudnya? Kita lihat pertanyaannya. Apa jumlah bilangan apabila jumlah bilangan ingin menjadi 6 angka? Ini kan baru 5, ini 5 ya. Kalau dijumlahkan pengen jadi 6 gitu maksudnya ke sini. Angka mana saja kah mengganti huruf A supaya di sini jadi kalau dijumlahkan tuh jadi 6 angka. Nah, kita coba ya. Kalau ini diganti dengan angka 8 ya. 2 tambah 8 10, 0 bawa 1. Itu maksudnya. Nah, kita coba di sini 317. Nah, gini mana. Nah, ini 317 32. Nah, kita coba di sini ya. Coba perbesar dulu deh hurufnya. Nah. Nih, 31732. Ininya 5 angka kan. Kemudian yang satunya lagi 6826 A. 6826 A. Nah, maksudnya adalah supaya kalau yang atas dijumlahkan ke bawah ini menghasilkan 6 angka ya. Nah, ini kan masih 5 ya. A nya harus diganti dengan angka berapa? Kalau diganti dengan angka 6 A nya, ini hasilnya masih tetap 5. 1, 2, 3. Nah, ini tetap 5 angka ya kan. Itu maksudnya. Kalau kita rubah yang tadi A di sini diganti kita dengan angka 7, tetap masih 5 angka. Jadi yang benar adalah kita ganti dengan angka berapa? Kita A nya kita ganti dengan 8. Nah ini jadi 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dengan 8 ya. Atau bisa juga dengan 9. Nah jadi 6 angka. Seperti itu maksud pertanyaan. Baik, kita kembali ke sini. Jadi jawabannya 8 dan 9. Nomor 23. Ini tentang lift. Di sini. Perhatikan gambar dengan baik. Di sini ada pernyataan. Andi beratnya 95, Rosa 83, Joni 35 ya. Nah, coba kita. Nah, pertanyaannya 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan. Nah, kita masukkan sini dulu ya.
biar gampang. Seperti ini. Kita juga bisa masukkan bahwa liftnya tuh berat maksimalnya berapa nih? Kapasitas tuh berat maksimal 550 kg. Dan penumpangnya 8 orang boleh sebetulnya, tapi beratnya jangan lebih dari ini, 550. Kita masukkan ke sini. Berat maksimal 550 kg. Yang sudah masuk ada 5 orang. Jadi 550. Maaf ya, kita coba ininya besarkan dulu. Nah, jadi 550 dikurangi yang sudah masuk 380. Nah, gini ya. Maaf. Dikurangi 380. Nah, ini hasilnya. Tinggal tersisa segini, 170 lagi yang boleh masuk secara bersamaan. Siapa saja yang bisa masuk secara bersamaan? Kalau masuk Andi dengan Rosa itu lebih dari 170. Ya, kita lihat di sini. Andi 95, Rosa 83, Joni 35. Nah, mana saja berat yang jika dijumlahkan bisa jangan lebih dari 170. Kalau ini dengan ini dijumlahkan bisa nih. Kita jumlahkan ya, ini dengan ini. Nah, kita lihat sama dengan ini ditambah ini, hasilnya masih 130. Jadi ini boleh. Jadi Andi dan Joni bisa masuk bareng-bareng. Terus kalau kita jumlahkan ini ditambah Rosa itu tidak bisa karena lebih besar. Ya, ini maka kita kasih tanda merah, ini tidak bisa. Terus jika kita coba masukkan ini dan ini bersamaan 118, ini masih bisa masuk. Jadi yang bisa masuk adalah antara Andi dan Joni atau Rosa dan Joni. Itu ya, kita lihat jawabannya. Andi dan Joni atau Rosa dan Joni. Betul, seperti itu. Selanjutnya nomor 24. Lihat pertanyaannya. Pilihlah benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk menggunakan lift secara bersama-sama. Wah, kalau tiga-tiganya masuk, ini melebihi kapasitas. Nah, lihat di sini. Ini sudah 380. Kalau dijumlahkan semuanya ketiga-tiga ini, kalau dijumlahkan ini tambah ini tambah ini 213, udah lebih dari 550. Jadi pernyataan yang Rosa ini bersama-sama 3 orang salah ya. Kemudian yang kedua, lift sudah tidak dapat diisi lagi. Salah juga, karena lift masih bisa diisi. Tadi dengan 2 orang saja yang bisa masuk ya. Lanjut, kita ke nomor 25. Ini pernyataannya. Jika Rosa dan Joni masuk bersama-sama, berapa berat barang yang dapat mereka bawa? Kita lihat sini lagi, yang masuk Rosa dan Joni. Nah, kita hapus dulu ininya. Set. Ini sisa ruangannya harus 170 ya, jangan lebih. Ini sisa ruangannya. Jika Rosa dan Joni yang masuk berarti ini dan ini sama dengan
ini tambah ini yang masuk 118, maka sisa yang berat yang bisa masuk adalah sisa ruangan tadi, sisa berat ruangan yang tadi dikurangi berat Rosa dan Joni, maka tinggal 52 lagi yang bisa masuk ya. 50, maka di sini jawabannya adalah less than or equal to, jadi kurang atau sama dengan dari 52 kg yang bisa mereka bawa gitu. Kemudian nomor 26, nah ini pada hari Minggu pemasok ya. Ini tuh pertanyaan apa Pak sebetulnya? Ini adalah pertanyaan tentang KPK. KPK-nya gimana Pak? Nah, lihat di sini. Pada hari Minggu 1 Maret untuk pertama kali sabun pemasok mie datang bersamaan. Sabun, lihat, sabun dan mie. Pada tanggal berapa mereka datang bersama lagi untuk kedua kali? Sabun dan mie. Artinya yang ini 15 hari sekali, yang ini 30 hari sekali. Maka kita adalah mencari KPK. Kelipatan mereka bersama-sama lagi. 15 dan 30, KPK dari 15 dan 30 itu berapa? Bagaimana cara mencari KPK? Ada berbagai macam cara ya mencari KPK. Tapi salah satunya bisa dengan cara seperti ini. Nah, akan pada dicontohkan ya. Nah, kita pakai ini. Nah, 15 ini 30 untuk mencari KPK ya. Caranya bisa dengan seperti ini. Kita set buat pembagian. Dari kedua ini kita coba bagi 2 dulu. Kenapa bagi 2? Karena ini KPK adalah bilangan prima ya. Kelipatan satuan terkecil menggunakan bilangan prima pembagiannya. Karena 30 masih bisa dibagi 2, kita coba bagi 2. 15 bagi 2 tidak bisa. Karena ini bilangan ganjil, tetap tulis 15 lagi. 30 bagi 2 bisa. Berapa bagi 2? 15, mohon maaf. 15 berarti. Nah, seperti ini. Kalau udah begini, ini udah 15 semua. Gimana Pak? Ya tinggal bisa dibagi 3 dulu boleh. Bagi 3 semuanya. 15 bagi 3 ya 5. Begitupun yang ini 15 bagi 3 ya 5. Begitu. Kemudian bagi berapa Pak? Bagi 5 saja. Nah, bagi ini 5 bagi 5 ya 1. 5 bagi 5 ya 1. Terus KPK-nya yang mana Pak? KPK-nya yang ini kita kalikan semua. Nah, ada perkalian. Nah, di sini 2 kali 3 ini 6. 6 kali 5 ini jawabannya 30. Jadi jawabannya 30 hari KPK-nya. Hari. Nah, begitu. Ya, 30 hari. Ini kita lihat lagi ke sini. Awal mulanya kan 1 Maret tambah 30 hari ke depan. 1 tambah 30 tanggal 31 karena Maret sampai tanggal 31. Begitu. Jawabannya 31 Maret 2020. Baik, kita lanjutkan. Ini tentang kolam renang. Nah, ini kolam renangnya lebar ya, ini panjangnya 20 meter. Tapi di sini ada list pinggir 1 meter, ini juga 1 meter. Lebar kolam ini setengah dari panjang kolam. Wah, gitu ya. Kita lihat pertanyaannya. Berapa meter luas daerah kolam renang seluruhnya? Daerah kolam renang artinya yang kolam renangnya saja, yang ini ya, gitu. Nah, ini dari ujung sini ke ujung sini 20 meter. Tapi di sini kepotong 1 meter, di sini kepotong 1 meter. Jadi cuman 18 meter. Ya.
18 meter. Kemudian lebar kolam ini setengah panjang kolam ini 20 meter, ini 10. Cuman karena 10 ini kepotong di sini satu, sini satu, jadi kepotong 2 ya 10-nya, jadi 8. Ini tuh ke sini 8 meter. Tadi ke sini 18. Jadi perhitungannya adalah 8 kali 18. Kita hitung di sini. 8 lebarnya kali 8. Ini hapus dulu. Nah, ini lebar, ini panjang. Untuk menghitung luas, tulisnya lebar, maaf ya. Nah, lebar. Untuk menghitung luas, maka kalikan sama dengan 8 kali 18. Gitu cara menghitungnya ya. Nah, hasilnya adalah 144. Jadi jawabannya equal to 144. 144 apa meter persegi ya. Selanjutnya nomor 28. Ini masih dengan yang tadi, yang kolam renang ini sini ya. Nah, di sini ada pernyataan jika biaya pasang keramik 65.000 per meter persegi, maka seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memasang keramik tersebut. Nah, pasang keramiknya di mana nih? Di sini ada pernyataan nih. Di sekeliling kolam renang bagian luar, jalan dengan sebar 1 meter dipasang keramik. Oh, jadi pinggirnya saja, ininya saja nih keramiknya nih. Sini dipasang keramik gitu. Gimana ngitungnya? Ngitungnya yaitu ada berapa meter persegi ke sini. Kebetulan ini 20 meter ya. Berarti ke sini 20, ke sini 10, kan setengahnya ya. 20 setengahnya 10. 20 tambah ke sini 10 sudah 30. Tambah ke sini 20 lagi 50 ke sini lagi 10 60 meter ya. Iya, 60 meter. Terus bagaimana? Kita tinggal menghitung. Karena 1 meternya 65.000 kali 60. Kita buat di sini. Ya. Tadi itu harganya 65.000. Terus ininya ada 60 meter. Maka sama dengan ini dikali ini. Ini harganya. Mohon maaf, bukan 60 ya ininya. Harganya segini. Tapi untuk luas panjang keramik yang ininya bukan 60. Tadi itu ada yang namanya di sini tuh. Nah, yang ini itu kan kepakai ke sini 20 ya. Yang ini ke sini bukan 10. Kenapa bukan 10? Kan keambil yang ininya. Pojok sininya keambil nih, kalau kita lihat di sini ke sini 20. Yang ke sini tuh bukan 10 karena bagian ininya diambil 1 meter ya. Jadi ke sini 20, ke sini 20. Ini sudah 40. Nah, ini bagiannya dari sini ke sini saja, enggak sampai ujung sini. Karena ujung sininya udah diambil. Berarti ini ke sini tuh keambil 1, di sini keambil 1, 8. Ya, ini juga 8. 16 berarti ini dan ini. 16 tambah 20, 40 tambah 16, 56. Jadi mohon maaf ya, tadi salah, ini kurang fokus di sininya 56. Maka jawabannya adalah 3640 dalam satuan ribu ya. 3.640.000. Nah, ini jawabannya. Nah, gitu. Selanjutnya
Ini tentang gelas. Jika satu gayung sama dengan 4 gelas kecil, satu gayung 4 bisa mengisi 4. Nah, Hari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung isinya nggak penuh. Setelah itu air gayung ia akan masukkan ke beberapa gelas. Berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung? 3,5 gayung. Satu gayung aja 4. Kita bikin 3 gayung, berarti 4 ini dikali 3 kali. 4 kali 3, 12. Baru dapat 3 gayung. Iya ya. 4 kali 3 kali gayung, 12 gelas untuk mengisi 3 gayung. Tapi minta setengah gayung lagi. Setengah dari 4 ini ya 2. 12 tambah 2. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi 12 tambah 2 adalah 14. Jawabannya 14 atau 14 gelas, 14 GLS, takutnya salah jawabannya. Itu jawabannya ya. Kemudian ke sini 10. Banyak permen jeli warna oranye dinyatakan sebagai bentuk perkalian. Nah, jadi oranye ini bisa kita lihat di sini ada berapa? Pak, susah ini nggak kelihatan. Lihat dari tusuknya saja. Ini oranye yang ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. 5 kali berapa satu tusuknya? 3. Jadi 5 kali 3 ini tuh, bukan 3 kali 5 ya. Jadi 5 kali 3 maksudnya begitu ya. Nah ini 5 kali 3 satu isinya, bukan 3 kali 5 bukan begitu. Lanjut ke nomor 31. Nomor 31, Joni mempunyai 24 permen buah jeli. Jika permen Joni akan disusun seperti gambar, akan diperoleh berapa tusuk? Ada 24, ya bagi 3, berarti 24 bagi 3 ya 8. Udah, karena kan ini tusukannya 3. 24 bagi 3, 8 tusuk. Nah, terakhir nih, Andi yang mempunyai uang sebesar 25.000. Ia ingin membeli permen seperti pada gambar, paling sedikit 7 tusuk. Jika harga permen 3.000 per tusuk, maka kesimpulan yang benar adalah 3.000 per tusuk nih. Uangnya 25.000 nih. Jika ia ingin membeli permen seperti gambar paling sedikit 7 tusuk. 7 tusuk. Ya, 7 tusuk 3.000-an, 7 kali 3 berarti 21.000. Nah, kita lihat di sini. Coba tulis lagi. Di sini uang. Ini 25.000. Tempat besar. Nah, ingin beli 7. Satu tusuk itu 3.000 harganya. Yang beli 7 minimal 7. Jadi kalau 7 kali 3.000, kalau 7 tusuk sama dengan ini dikali dengan 7 ya 21.000. Kalau 7 tusuk, berarti pernyataannya Ani membeli 7 tusuk permen pasti mendapat uang kembalian 4.000. Iya, kenapa 4.000? Karena 25 belinya 21, ya 4.000 kembali. Jika Andi membeli 8 tusuk, kalau 8 tusuk ininya ganti jangan 7, kalau ininya jadi 8 itu, maka 24.000, sisanya 1.000 lagi. Maka jawaban yang benar adalah ini dan ini. Begitu ya anak-anak siswa kelas 5. Terima kasih, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar, jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga
nanti kalian bisa ya untuk menghadapi AKM yang sesungguhnya antara bulan September atau Oktober ya. Nanti juga akan Bapak terus bimbing terus dengan memberikan beberapa lagi soal-soal tentang AKM. Terima kasih, ditutup. Namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan ke depan yang harus siswa kelas 5 ini jawab ya. Terima kasih. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.